Oke, jadi di video kali ini aku ingin membahas kembali tentang transaksi penjualan menggunakan rumus di Excel. Karena di video kemarin itu sebenarnya aku sudah pernah buat. Cuma karena aku lihat di situ ada yang komen, "Bang, tolong dibuatkan kembali dong." Karena barangkali mungkin ada teman-teman lain yang belum paham tentang penjelasan di video kemarin. Makanya kali ini aku mau buatkan kembali. Oke, kita langsung aja ya. Nah, di sini kan aku sudah punya tabel master ya. Tabel master. Ada kode barang, nama barang dan seterusnya ini. Jadi tabel master ini berfungsi untuk mendata barang-barang kita yang ada di bisnis kita ya. Maksudnya di warung kita lah atau di toko kita. Oke, di toko kita ya. Nah, kemudian di sini ada tabel transaksi. Nah, di tabel transaksi ini fungsinya untuk melakukan transaksi ketika barang-barang kita dibeli oleh pembeli atau dibeli oleh konsumen kita ya. Oke. Kita kembali ke tabel master aja dulu. Nah, di sini kita mau data semua barang kita ya. Jadi kita langsung aja ketikkan misalkan kode barangnya A01 misalnya ya. Bebas ya teman-teman. Misalkan teman-teman pengen ngasih kode barangnya seperti apa ya, itu terserah teman-teman. Kalau di saya ini saya kasihnya A01. Nah, A01, kemudian saya kasih A02, A03. Ini coba kita geser aja seperti ini misalnya. Oh ya, bisa ya. Nama barang misalnya sabun, rokok, deodoran. Jadi untuk nama barangnya ini kalau di aku masih sangat umum sekali ya, karena biasanya kan di toko itu kan kalau sabun misalkan ada sabun Gift, sabun Lifebuoy, sabun Dettol. Begitu juga rokok, ada rokok Camel, Surya, LA Bol dan seterusnya. Nah, di aku ini masih pakai secara umumnya nih ya. Jadi kalau misalkan di teman-teman ya ditulis aja misalkan sabun Gift, atau misalnya Gift aja, Gift. Nah, Gift. Kemudian di sini apa? Oh iya, mungkin begini ya. Oke. Di sini aku tambahkan satu kolom lagi ya. Di sini mungkin kategori ya. Kategori. Nah, kategori. Nah, di situ. Jadi misalkan di sini Gift, kategorinya sabun. Ya, iya. Rok, kalau misalkan Camel. Ya. Di sini rokok. Tahu kan rokok Camel yang bungkus ungu yang kecil itu ya, udah 16.000 aja sekarang di Alfamart. Kemarin aku beli 15.000, sekarang udah 16. Aduh, rokok makin hari makin naik anjing. Camel rokok. Nah, Rexona misalnya, Rexona kategorinya misalkan deodoran ya. Kalau snack apa misalnya Kusuka ya, Kusuka, kategori snack misalnya. Ada lagi misalnya odol Pepsodent ya, Pepsodent, odol. Parfum apa nih? Parfum misalnya parfum Gatsby ya, Gatsby parfum. Susu Denko misalnya, Denko susu. Tisu Alfamart kan ada ya kan. Atau mau tulis tisu apa kek misalnya, tisuan lah. Tisuan saya nggak tahu namanya. Kategori tisu. Pembalut apa ya, ini aja dah, mie sedap.
kategori mie misalnya, minuman Coca-Cola, kategorinya misalkan minuman. Oke. Nah, di sini bebas ya teman-teman. Ini hanya contoh aja ya. Kalau di teman-teman mau dibuat seperti apa ya silakan saja. Oke. Nah, harga beli di sini kalau aku sih hitungannya per ini ya, per satuan ya. Misalkan sabun misalkan Gift Anda beli satu pak isinya 50. Harganya misalkan Anda beli di pembeli itu misalkan 50.000 ya. Berarti kalau isinya 10, berarti modal Anda beli dalam satu buah itu berarti 5.000 ya. Berarti ya udah kita tulis saja di sini 5.000 misalkan modalnya itu ya. Harga jualnya terserah mau jual 6.000 misalnya. Oke, gitu juga seterusnya. Jadi untuk harga beli ini aku di sini pakainya harga beli satuan ya. Satuan. Harga beli satuan aku wrap teks aja dulu. 5.000 misalkan di sini 10.000 ya. Ini 8.500, 6.000, 11.000. Oke, stok di sini ya tinggal disesuaikan saja ya. Stok misalnya di sini ada 10 ya, 10 buah ya. Kan tadi beli per paknya misalnya 50.000 ada 10 buah ya. Dia harga jualnya 5.000 tadi kan. Harga belinya kan. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Stok misalnya 10 di sini ada 15, 60, 54. Kalau misalkan mau diperjelas lagi ya tinggal tambahkan saja lagi di sini satu kolom. Lah, satu kolom ditambahkan. Di sini misalkan 10 apa nih? 10 buah misalnya. Rokok misalnya stok 15 bungkus misalnya. Ya, bungkus Rexona apa nih, botol apa nih, buah aja deh ya, gua nggak tahu nih. Bungkus. Oke, kita merge di sini. Ini kita keluarin garisnya ya. Oke, keluarin. Nah, untuk yang kolom terjual ini nanti akan terisi secara otomatis ya. Ketika ada transaksi di sini, ketika data di sini sudah terisi. Oke. Begitu juga dengan sisa stok akan secara otomatis terisi ketika di sini ada data ya. Jadi di sini belum ada data ya. Sebentar kita akan isikan. Oke. Kalau profit yang di sini adalah kita menghitung profit dari setiap barang yang akan kita jual. Jadi misalkan ini harga satuannya, harga beli satuannya 5.000, kita jual dengan harga 6.000, otomatis keuntungannya, profitnya 1.000 ya. Jadi kita isikan saja sama dengan ini kurang ini, gitu aja ya. Yang untuk itu kita geser aja ke bawah. Nah, sampai situ bisa dipahami ya teman-teman. Kita save. Nah, sekarang kita mau ke tabel transaksi. Di sini nih yang kita tunggu-tunggu nih. Oke, misalkan di tanggal hari ini 11/08/2022. Nah, ada yang beli dengan kode barang 0A05 misalnya ya. Nah, ketika kita menginputkan kode barang di sini A05, maka secara otomatis di kolom nama barang dan harga satuannya akan secara otomatis terisi ya. Nah, bagaimana caranya? Oke, ini kita hapus dulu. Sekarang kita klik di sini, pastikan kursor Anda ada di sini. Di nama barang sini di kolom C baris ketiga ya. Jadi ini kolom dan ini baris di sini ya. Kolom C baris 3. Kita ketik sama dengan lookup buka kurung, kita klik yang ini
kemudian kita tekan titik koma, kemudian kita beralih ke tabel master, kemudian kita klik dari sini, kita seleksi sampai di sini ya. Jadi kalau data teman-teman sampai di bawah, silakan diklik dari sini sampai di bawah ya, sampai di mana data dari teman-teman itu. Kalau saya kan di sini cuma sampai 10 ya. Iya, jadi saya seleksi cuma sampai di situ. Jadi ini enggak terbatas ya teman-teman. Teman-teman bisa mau isikan sampai di bawah sini yang sampai 100 sampai 1000 ya bisa. Saya cuma kasih contoh sampai dengan 10 ini aja. Oke, sampai di situ bisa ya. Jadi klik dari sini sampai di sini. Oke. Kemudian kita menuju ke sini. Lanjutan dari rumus tadi. Kita klik titik koma lagi, kemudian kita isikan 2. Mengapa 2? Karena yang mau kita isikan tadi kan nama barangnya ya. Ketika kita mengisikan kode barang, maka nama barang akan secara otomatis terisi. Nah, jadi di sini kita isi 2. Mengapa 2? Karena di sini nama barangnya berada di kolom kedua. Cara hitungnya gini. Ini kolom pertama, ini yang kode barang, ini yang kolom kedua. Nama barang. Oke, bisa di situ, sampai situ bisa dipahami teman-teman. Jadi itu alasan mengapa kita harus isikan 2 di sini. Kalau Anda isi 3, maka yang akan terisi hanyalah kategori ini, karena dia berada di kolom ketiga, 1, 2, 3. Sementara yang mau kita masukkan tadi adalah nama barangnya kan, jadi kita isikan kolom 2. Setelah itu kita titik koma lagi, kemudian kita isikan di sini false. Oke, kenapa false? Jadi kalau misalkan kode barangnya tidak ada, kode barang yang kita isikan tidak ada, dia nggak akan terisikan nama barangnya ya. Oke, langsung aja kita coba ya. Kita klik enter, kita tekan enter. Nah di sini kan NA. Mengapa NA? Karena kita belum mengisikan kode barang tadi ya, coba kita tes isikan kode A04. Nah kusuka kan, kita cek apakah 04 kusuka. Kita cek di tabel master, kusuka. Oke, nama barunya kusuka kan. Oke, nah kan, nah gitu ya teman-teman. Kita tes isikan kode yang salah ya, A99 misalnya, atau misalkan oh ya 99 kan nggak ada. Nah NA kan. Nah bagaimana misalkan kalau kita mengisikan dengan kode yang salah, maka di sini kalimatnya bukan NA, misalkan yang lainnya, misalkan ada pesan gitu, misalkan barangnya tidak terdaftar atau misalkan gimana ya. Nah begini caranya teman-teman. Kita klik di sini ya, kita modifikasi rumus ini. Kita modifikasi rumus ini, kemudian di sini kita tambahkan if error, kemudian buka kurung lagi, kemudian di sini kita tambahkan titik koma, kemudian kita tekan tanda petik. Untuk titik koma ini, baik yang ini maupun yang di sini, itu tergantung komputer dari teman-teman ya. Kalau di saya pakai titik koma, kemungkinan di komputer teman-teman pakai koma. Jadi silakan dicoba aja ya. Kalau komanya berhasil ya udah pakai koma. Kalau nggak berhasil berarti pakai titik koma. Oke, lanjut ini ya, titik koma, kemudian kita kasih masuk tanda petik, kemudian kita kasih pesan apa aja. Kalau saya not list aja ya, not list gitu aja. Not list berarti oh nggak ada di daftar ya. Itu bebas ya teman-teman, silakan mau diisikan tidak terdaftar atau apa saja ya silakan. Kita balas kurung ya, kita tekan oke. Nah not list kan. Oke, kita coba hilangin itunya. Oh nggak bisa ya, ya harus pakai balas kurung. Oke, sampai situ bisa ya. Nih dicek kembali teman-teman. If error VLOOKUP, buka kurung. Nah tekan B3 yang ini, kode barang yang itu, kemudian kita menuju tabel master, diseleksi semuanya, kemudian kita tambahkan yang ini. Oke, silakan dipahami ya teman-teman. Oke, nah sekarang kita coba kasih masuk A09. Nah ini sudah berhasil ya.
mie sedap. Oke. Nah, ini kita geser aja ke bawah ya. Geser aja ke bawah sampai dengan data yang teman-teman buat ya. Mau sampai di bawah sini bisa. Oke. A09 di sini misalkan dia beli oh sebentar. Oke, jadi di sini sudah ya. Di sini sudah, kita hapus saja dulu ini. Sekarang untuk harga satuannya. Harga satuannya berarti sama dengan yang rumus ini ya. Karena kita di sini kan kita mau tampilkan harga satuan dari sini kan. Harga satuan. Nah, kita kasih masuk yang harga jual ya, bukan yang harga beli. Kita masukkan harga jual. Jadi kolom berapa nih? 1 2 3 4 5 ya. Oke. Kita masukkan sama dengan, langsung aja if error ya. If error buka kurung VLOOKUP buka kurung lagi, klik ini, kemudian tekan titik koma, kita ke tabel master, seleksi dari sini sampai ke sini, masukkan kolom berapa? 1 2 3 4 5 ya. Kita tekan titik koma 5, kemudian titik koma lagi, false, balas kurung, titik koma. Di sini juga kita ikutin notelist, balas kurung, enter. Nah, sini muncul name, maksud lo A098 misalnya, name, titik koma, notelist ya. Sini false, if error, lookup, buka kurung, master, kolom 5 ya. Coba 1 2 3 4 5 iya. Coba kita hilangin dulu, kita hilangin if errornya. Oh, ini yang salah ya. Bentar, salahnya di sini. Nah, please ini itu if error. Oke. Enter. If error. Wah, nggak ada titik koma. Nah, oke. Kita cek ya, A08 tisuan 6500. Tisuan 6500. Oke. Nah, sekarang gini, ini kita geser ke bawah ya. Oke. Ini juga kita geser ke bawah. Nah, jadi kita nggak perlu menuliskan rumusnya lagi, cukup di atas aja kita tuliskan, kemudian kita geser ke bawah. Jadi kalau misalkan Anda punya data yang begitu banyak data, ribuan data, Anda nggak perlu menulis satu-satu rumusnya. Anda mau tulis di sini, mau tulis di sini, nggak perlu. Cukup yang ini klik, yang penting sudah terisi rumus. Kemudian pastikan arahkan kursor Anda ke sini, sudut kanan bawah dari kotak itu, pastikan dia berbentuk plus, kemudian geser ke bawah. Begitu juga dengan yang ini, kita geser ke bawah. Coba kita tes yang lain ya. A misalnya 07 ya, Denko 18.000. Coba kita lihat Denko 18.000, A07 Denko 18.000, A07 Denko 18.000. Oke. Nah, berhasil ya teman-teman. Misalkan di tanggal 12 lagi, dia tanggal 12 dia beli lagi, misalkan dia beli lagi A08. Coba tisuan. Oke, berhasil. 07 Denko. Oke. Nah, sampai di situ bisa dipahami ya teman-teman. Mau tes apa lagi, misalkan di tanggal 11 dia ada berapa nih, 07 A03 misalnya. Nah, A03 semua kita tes ya. A03 coba master Rexona deodoran 8000, deodoran. A04 misalnya
7,5 Kusuka 7,5. Oke, benar ya teman-teman. Ini misalkan A09 nih ya. Mie sedap 11.000. Waduh, malah amat mie sedap 11.000, 9.000, 11.000. Oke. A09, misalkan di sini A01. Nah, di sini baru kita dapat masalah teman-teman. A01-nya nggak bisa kita tampilkan ya. Nih, coba nih. A01. Wah, nggak bisa nih. Coba A02. Wah, nggak bisa juga nih. A03. Nggak bisa juga nih. Coba di sini A01 not list. Nah loh. Kalau di sini A01 mau dapat ya. Kalau di sini not list. Nah, kita dapat masalah. Oke, kita perbaiki masalahnya ya teman-teman. Jadi tadi kan gini. Nah, A01 di sini nggak bisa muncul ya. Oke. Nah, caranya bagaimana teman-teman mengatasi masalah itu? Makanya nonton sampai habis nih ya, jangan di skip teman-teman. Karena kalau Anda skip, pasti Anda bakalan nggak bisa menyelesaikan rumus ini. Oke. Nah, di sini pastikan kursornya kita taruh sini dulu. Di sini ya, klik di sini. Kemudian di sini kita arahkan ke sini ya. Ini kan master A3 ya. A3 ini kita absolutkan teman-teman. Caranya tekan F4. Kemudian ini lagi J12 kita absolutkan A4. F4 ya. Kita absolutkan. Mengapa kita absolutkan? Mengapa kita tekan F4? Agar supaya data yang di tabel master akan bisa ditampilkan semuanya di sini. Nah, kita coba enter ya. Enter. Nah, kemudian jangan lupa teman-teman, kita geser lagi ke bawah seperti ini. Pastikan kursornya berbentuk plus yang seperti ini teman-teman. Ini bukan yang kayak begini, yang kayak gini. Nah, geser ke bawah lagi. Nah, kita tes 01 teman-teman. Nah, sudah ada ya 01. Nah, udah bisa ya A01. Nah, give, tapi harga satuannya belum muncul. Iya, karena di sini kan kita belum modif lagi seperti yang tadi kan. Jadi cukup kita modif lagi di sini. Tekan F4 ya. Tekan F4. Nah, enter. Jangan lupa digeser ke bawah lagi teman-teman. Nah, A01 6.000, give 6.000. A01 give 6.000. Coba A01 give 6.000 harga jualnya. Oke. Bisa ya. Berfungsi ya rumusnya teman-teman. Nah, ini kita coba 02. Nah, kita coba kode semua ya. Kita buktikan apa memang benar-benar bisa ditampilkan seluruh datanya. 08, 07, 3, 5 belum ya. A05. Nah, A06. Oke. 07, 09 belum. A09. Nah, ini udah berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 9. Kosong berapa yang belum tampil ini? 01. Aduh, sorry teman-teman. 01 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh, A10 ya. A10. Nih, Coca-Cola 5.000. Kita buktikan master A Coca-Cola 5.000. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Nah, misalkan besok lagi dia ada pembelian, misalkan 12/08 2022. Nah, kita coba dengan ini aja. Ini misalkan dua ini nomor 3 ya. Ini 04 1 2 4. Ini berapa nih? 9 aja nih. 9 ini 8 ya, biar ini. Oke, kita cek A04 Kusuka. 04 Kusuka harga jual 7,5. 01 gift 6.000. 01 gift
6.000. Oke ya. 02 Camel 12.000. Camel 12.000. Oke. 05 Pepsodent 12.000. Pepsodent 12.000. Oke. 06 Gatsby 35.000. 06 Gatsby 35.000. 03 Rexona 8.000. Rexona 8.000. Oke. 9 mie sedap 11.000. Mie sedap 11.000. Terakhir 08 tisu 6,5. 6,5 nih. Oke. Sampai situ bisa dipahami ya teman-teman. Sekarang kita isikan kuantitasnya. Nah, misalkan di sini kan ini A08 tisu-tisuan harga satuan 6.500, dia bilai misalkan 3 ya. Nah, otomatis jumlah bayarnya berapa nih? Nah, untuk menampilkan jumlah bayar secara otomatis kita tinggal masukin saja sama dengan ini, klik itu, kemudian kita kali dengan yang ini. Gampang aja yang itu teman-teman ya. Nah, 19.500. Geser aja ke bawah yang ini teman-teman. Nah, ini tinggal kita masukkan berapa nih, terserah. Aduh. 2 misalkan 6 4 8 9 2 1 4 3 6 7 8 5 7 lagi 8 9 4. Nah, ini pasti benar ini teman-teman ya. 18.000 kali 2 36, 8.000 kali 6 ya itu pasti ya. Nah, sekarang untuk profit, bagaimana cara mencari profit ini? Nah, untuk mengisi yang ini kita isikan dulu di sini. Oh, ini sudah terisi ya. Oh iya. Oh, sebentar. Ini kita pastikan oke. Nah, sekarang kan sudah ada yang beli nih ya. Sudah terisi yang ini. Kita mau isi yang tabel master ini. Nah, terjual berapa, sisa stok berapa. Nah, untuk kolom terjual ini kita lihat di sini. Ya. Tisu-tisuan 3. Oh, di tanggal 11 tisu-tisuan jumlah yang dibeli 3 ya. Kemudian di tanggal 12 ada tisu-tisuan lagi, dia beli 4, otomatis 4 tambah 3 sama dengan 7 ya. Jadi di sini harusnya tinggal sisa 7. Oke. Di mana nih? Tisu-tisuan. Ntar dulu. 08. Oh, 08 tisu-tisuan. Sisa harusnya berapa nih ya? 08 ada berapa nih? 1. Oh, cuma 2 ya. Jadi 4 tambah 3 7. Oke, di sini harusnya 7 ya. Bagaimana cara melakukan itu? Kita ketik sama dengan sum if buka kurung, kita menuju tabel transaksi, kemudian kita seleksi dari kolom ini sampai dengan ke bawah sini ya. Kita seleksi sampai ke bawah aja 1000 ya, sampai 1000 kalau saya. Kalau teman-teman silakan seleksi sampai dengan akhir Excel ini juga bisa, sampai di bawah sini bisa ya. Oke, sampai di bawah sini ya, saya sampai sini aja, contoh aja nih ya, contoh aja. Kemudian di sini kita tekan titik koma, kita menuju tabel master. Di sini kita seleksi dari kolom ini sampai di sini, kita tekan titik koma lagi, kita menuju tabel transaksi, kemudian kita seleksi kolom ini, QT ini ya, kita balas kurung, enter. Terjual 15. Bagaimana bisa dia jadi 15? Gift sabun terjual 15. Gift sabun ya, gift sabun mana nih? Gift berapa tadi nih? A01 gift terjual 15. Coba kita cek. A01 gift di tanggal 11 dia terjual 8. Kemudian ada lagi enggak? Di tanggal 12 dia terjual 7. Oh iya, 7 tambah 8 sama dengan 15. Oke. Kita tes untuk yang lain, kita geser aja ke bawah seperti ini. Nah,
kayaknya ada yang salah nih ya. Kita cek ini yang 0 ini. Denko susu terjual 0. Kita coba. Denko itu berapa? 07 ya. A07 Denko ada di sini, ada 2 ya. Ini tanggal 11, tanggal 12 nggak ada. Nggak ada kan? Iya, berarti di sini cuma 2 ya. Kenapa di sini 0? Nah, caranya teman-teman, kita hapus aja dulu ini. Kemudian yang ini kita modif dan kita isikan di sini. Tekan F4 ya. Kita absolutkan F4. Ini juga F4. Ini juga F4. Ini F4, F4, F4. Kita absolutkan semua. Kita tes, enter. 15. Nah, tadi berapa? Tadi 07 Denko 2 ya. Kita cek satu-satu ya. Camel terjual 17. Kita tes dulu. Camel terjual di sini 9. 02 lagi mana nih? 02 9 tambah 8 17 ya. 9 tambah 8 Camel 17. Rexona mau coba lagi. Mau cek lagi Rexona 14. Rexona mana Rexona nih? A03 14 6 tambah 03 lagi 6 8. Oh iya 14 ya. Nah, untuk selanjutnya silakan dicek aja ya teman-teman untuk mempersingkat waktu. Oh iya, BTW di sini terjual 15. Kok di sini stoknya 10? Gimana sih ya? Berarti di sini stoknya 20 ya. 20 kita lebihkan aja ya. Kita banyakin aja biar di sini. Oh iya. Misalkan pembeliannya melebihi dari stoknya. Ya minimal ada pesan ya. Misalkan stok udah habis gitu ya. Ya gini, supaya videonya nggak terlalu panjang, kita bahas di video berikutnya ya. Oke, saya kira sampai di situ dulu videonya. Semoga teman-teman bisa memahami materinya kali ini. Oke, sampai di sini aja dulu videonya. Kita lanjut di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.